Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini anak-anak ibu ketemu lagi dengan Bu Erli pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun pembahasan kita kali ini mengenai hikmah dan keutamaan puasa Ramadan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang keempat dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menemukan manfaat puasa Ramadan dalam kehidupan. Dan yang kedua, menemukan keutamaan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan. Anak-anak yang ibu banggakan, adapun manfaat puasa jika ditinjau dari kesehatan, yang pertama, membersihkan racun atau detoksifikasi. Dan yang kedua, mengistirahatkan sistem pencernaan. Yang ketiga, mengatasi peradangan. Yang keempat, mengurangi gula darah. Dan yang kelima, membantu mengatasi kegemukan. Yang keenam, menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang ketujuh, membantu menurunkan berat badan. Yang selanjutnya adalah diet sehat. Yang selanjutnya, meningkatkan imunitas. Dan selanjutnya, membantu mengatasi kecanduan. Kemudian puasa juga bisa membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Kemudian mampu meningkatkan kadar lemak baik di dalam darah. Itu adalah manfaat puasa bagi kesehatan kita semuanya. Jadi anak-anak ibu semuanya, ternyata berpuasa itu sehat. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, di atas tadi kita sudah membahas mengenai manfaat puasa bagi kesehatan. Sekarang kita akan melihat bagaimana manfaat puasa itu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan ketakwaan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan yang kedua, menghapus dosa sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan yang ketiga, mengendalikan syahwat sesuai dengan hadis Nabi, wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena sungguh hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi pengendali baginya. Dan yang keempat, memperbanyak sedekah. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang ditiup. Dan yang kelima, menyempurnakan ketaatan. Jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Yang keenam, meningkatkan rasa syukur kita. Dan yang ketujuh, mencegah diri dari perbuatan maksiat. Anak-anak yang ibu banggakan, dari paparan di atas tadi, ada hal yang harus kita garis bawahi, yakni manfaat dari puasa itu adalah menggapai takwa. Nah, hal ini sesuai dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah dasar dalilnya untuk menggapai ketakwaan. Anak-anak yang ibu banggakan dan yang ibu sayangi, selanjutnya kita akan mengulas mengenai keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan yang penuh pahala berlipat ganda. Yang kedua, bulan yang penuh berkah. Dan yang ketiga, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan yang keempat, merupakan bagian dari rukun Islam. Dan yang kelima, bulan terkabulnya doa. Dan yang keenam, malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, puasa 1 bulan pahalanya senilai puasa 10 bulan. Dan yang kedelapan, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian yang terakhir, setan dibelenggu. Dari pemaparan di atas tadi, yang paling penting dan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam adalah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1-2. Baik anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita akan mengulas mengenai apa-apa saja hikmah puasa Ramadan tersebut. Yang pertama, mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita lebih bersikap qanaah. Kemudian, latihan mengontrol hawa nafsu, saling berbagi, kemudian baik bagi kesehatan jasmani, berusaha menjadi lebih baik, dan yang selanjutnya meninggalkan kesenangan dunia. Dan yang ke-8, berhati-hati dalam berbuat, dan yang terakhir, melatih hidup lebih sederhana. Nah, dari pemaparan tentang hikmah puasa dapat kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan hidup sederhana. Jadi di bulan puasa kita dilatih untuk membiasakan hidup sederhana. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, ada 7 manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan kita yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Dan yang kedua, ada 9 keutamaan bulan puasa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada 9 hikmah puasa yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita semua menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu ingatkan lagi kepada anak-anak ibu untuk selalu belajar dan belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.